Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Jadi pada mata kuliah sebelumnya kita sudah mempelajari besaran dan satuan, ya, ada besaran pokok, besaran turunan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang vektor. Apa itu yang dimaksud dengan vektor dan apakah terdapat penjumlahan dan pengurangan pada vektor? Apakah sama kita menjumlahkannya pada pembelajaran sebelumnya tentang besaran dan satuan? Sebelumnya saya berikan beberapa tujuan pembelajaran kita. Jadi kita targetkan untuk pertemuan kali ini itu semua siswa dapat mengidentifikasi bagian vektor. Nah, ini sangat penting ya. Jadi apa saja yang menjadi dari bagian vektor itu sendiri. Terus dapat melakukan penjumlahan vektor ya secara grafis juga ya, arahnya bagaimana, dan dapat melakukan pengurangan vektor. Ya, ini juga tentunya kita mau melihat secara grafisnya seperti apa. Lalu di sini kita juga menargetkan dapat melakukan analisis kesalahan siswa ya, karena kita sebagai calon guru tentu sangat penting kita melihat apa saja kesalahan siswa dalam penjumlahan dan pengurangan vektor. Baik, kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan besaran vektor. Ya, ini sangat penting, tentu kita mulai dengan pengertian ya. Jadi besaran vektor itu merupakan besaran yang ditentukan secara lengkap oleh suatu bilangan dengan satuan yang disesuaikan besarnya vektor ditambah dengan arah. Jadi kalau kemarin kita kalau besaran itu sama satuan itu cuma ada satuannya saja, ya tentu kalau dengan vektor harus ada arahnya. Nah, jadi penjumlahan dan pengurangan vektor harus juga memperhatikan arah dari vektor tersebut. Nah, ini bagian vektor ya, ini kita lihat, ini yang biru ini adalah vektor ya. Jadi vektor itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada kepala ya. Jadi yang kedua itu ada ekor. Jadi kepalanya itu yang ada tanda panah runcing di sini ya. Nah, itu adalah kepala dari vektor. Terus vektor itu memiliki arah. Nah, kalau kita lihat arahnya itu sama dengan ini. Jadi arahnya itu ada direction. Ya. Terus ini juga menggambarkan magnitude atau resultan gayanya kemana gitu ya. Jadi vektor memiliki kepala ya, memiliki ekor, dan tentu dia memiliki arah. Arah ini ditentukan kepalanya kemana gitu ya. Jadi kemana arah kepalanya, di situ arah vektor. Jadi vektor selain memiliki besaran, dia juga ada arahnya. Nah, ini yang membandingkan vektor dengan satuan lainnya ya. Nah, kita mulai dengan penjumlahan vektor ya. Jadi ini menjadi sangat umum sekali. Kenapa sangat umum? Karena ini merupakan pelajaran dasar dalam penjumlahan vektor. Seperti yang kita ketahui, vektor itu ada kepalanya, ada ekornya, begitu ya. Nah, bagaimana kalau V ditambah W ya, vektor V ditambah vektor W. Nah, tinggal kita sambungkan antara kepala dan ekor. Nah, jadi kalau seandainya V ditambah W, maka kita gambarkan vektor V-nya dulu. Ya, jadi V-nya ke atas, ya ini pas ke atas. Setelah itu kita gambarkan vektor W. Nah, ini vektor W. Lalu, berapa penjumlahannya? Kita tarik dari ekor V di sini. Kita tarik, terus kepalanya bakal ketemu dengan kepala vektor W. Nah, jadi penjumlahannya V ditambah vektor V ditambah vektor W. Jadi ini resultannya ya, yang hijau. Nah, jadi begitu juga sebaliknya ya, kalau seandainya Anda membuat vektor V tambah vektor W itu sama dengan vektor W ditambah vektor V. Lihat, coba kita taruh vektor W-nya dulu ya di bawah, terus vektor V. Nah, hasilnya juga sama ya, sama dengan ini kan sama dua nih ya. Jadi mau W dulu mau V dulu tetap sama begitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini
ya. Mau Anda mengutamakan V tambah W atau W tambah V, itu besarnya sama, ya. Besarnya yang hijau ini resultannya. Jadi itu berlaku vektor W ditambah vektor V itu sama dengan vektor V ditambah vektor W. Nah, begitu juga dengan yang ini, ya, di bawah sini. Ini kita lihat vektor V ditambah V ditambah W itu sama dengan ini, ya. Ini sudah sering kita bahas di matematika juga, ya. Nah, ini juga setelah penjumlahan tentu ada pengurangan. Nah, di pengurangan itu dia memiliki syarat, ya. Apa syaratnya? Sebenarnya vektor itu tidak ada pengurangan arah, kan beda, ya. Jadi ketika dia terjadi pengurangan, maka apa yang kita lakukan yaitu membalikkan arah. Nah, ya, membalikkan arah vektor, ya. Misalnya ini vektor B, ya. Arahnya ke atas. Nah, lalu kalau min B, arah vektornya jadinya ke bawah. Nah, kan begitu, ya. Jadi kepalanya ini yang perlu Anda perhatikan. Jadi kalau terjadi pengurangan, nah yang mana yang menjadi minus itu yang diubah arahnya. Nah, misalnya, ya, misal ini kita lanjutkan ke sini, gambar kedua. Itu ada vektor A dan vektor B. Ya, ini vektor B-nya ke bawah. Kalau minusnya berarti ke atas kepalanya. Nah, terus berapa vektor D? Jika kita lihat vektor A dikurang vektor B, maka kita mulai dengan vektor A, ya. Vektor A-nya ke atas, ya. Ini kita ambil dari sini. Nah, vektor B-nya awalnya dia ke bawah, terus dibalikkan ke atas. Ini, ya. Nah, jadi resultannya ditarik dari ekor A ke B. Ya, ini adalah pengurangan. Jadi terjadi pembalikan arah pada vektor yang minus, ya. Kalau ini kebetulan vektor minusnya adalah vektor B. Nah, di sini juga beberapa contoh, ya. Jadi beberapa contoh tentang pengurangan dan pengurangan vektor, ya. Ini di sini ada. Nah, awalnya vektor B ini kan ke atas, ya, ke atas. Nah, karena terjadi pengurangan di sini minus, maka vektor B-nya ke bawah, ya. Jadi hanya mengubah arah vektor minus, ya. Nah, ini juga berlaku begitu, ya. Ini kalau B yang minus, ya pindah saja B yang arahnya minus, gitu, ya. Ini juga sama, ya. Jadi kalau pengurangan itu yang minus itu yang dirubah arahnya. Nah, jadi begitu, ya. Jadi kalau penjumlahan itu kita melihat menyambung saja langsung dari kepala ke ekornya lagi. Kalau pengurangan itu menyambungkan antara ekor dan kepala, terus yang minus itu dibalik arahnya, ya. Nah, ini perlu kita analisis beberapa kesalahan tentang penjumlahan dan pengurangan vektor, ya. Penjumlahan vektor. Jadi banyak sekali yang menganggap bahwa penjumlahan vektor itu sama dengan skalar. Nah, tinggal jumlah saja, gitu, ya. Tapi tanpa melihatkan bagaimana arah dari vektor tersebut, ya. Jadi ini sangat penting dikuasai bahwa untuk penjumlahan vektor dan pengurangan itu harus menggambarkan arah, tidak seperti skalar, ya. Ini coba kita analisis, kita analisis bersama. Ini adalah beberapa kesalahan siswa dalam menjawab arah vektor, ya. Coba ini kita kerjakan sama-sama. Misalnya di sini ada gambarnya, ya. Ini itu dua vektor. Nah, terus ini artinya dari yang bahasa Inggris itu, ya. Berapa besar vektor C? Berapa vektor C adalah vektor A ditambah vektor B. Nah, itu tinggal ini, karena ini vektor A, ini vektor B, ya. Jadi tinggal kita pindah saja ini ke sini, ya, begitu, ya. Nah, ini menjadi vektor B. Nah, mana arahnya? Arahnya tinggal kita tarik dari ekor ke kepala, ya. Jadi ini vektor B, vektor A tambah vektor B, ini jadinya vektor C, gitu, ya. Nah, di mana vektor D? Vektor D itu diminta ini, ya, pengurangan vektor A dikurang vektor B. Nah, karena vektor B ini yang minus, maka kita balik, ya. Nah, ini misalnya kita balik nih.
Vektor B-nya kita balik. Arahnya tentu ke sini. Nah, ini nggak muat ya. Nah, arahnya ke sini ya. Ini adalah vektor B. Nah, kalau titiknya di sini, kalau ini B-nya B plus gitu ya. Vektor B ini plus. Nah, kalau ini minus, itu vektor B-nya dirubah arahnya ya. Kalau dia minus. Nah, ini ada vektor di atas. Nah, resultannya juga berbeda ya. Kita nariknya dari sini terus ke sini. Ini adalah vektor D. Nah, meskipun vektor D adalah pengurangan, tapi vektor D lebih besar daripada vektor C. Maka kalau ditanya besar mana, maka kita akan menjawab vektor C kecil dari 6, vektor D lebih besar dari 6 ya. Ini merupakan hasil penelitian dari Flores ya. Flores, dan banyak siswa gagal menggambarkan arah vektor ini ya. Lalu ini juga beberapa kesalahan dalam menggambarkan arah vektor ya. Ini jadi dari Heckler ya. Jadi banyak sekali siswa itu gagal menggambarkan arah vektor meskipun mereka betul dalam menjawabnya ya. Jadi ada yang menggambarkan vektor seperti ini ya. Ini betul 6. Nah, tapi gambarnya itu yang berbeda ya. Dia menggambarkan sebuah objek di sini. Dia tidak menyambungkan ya. Ini juga tidak ada, ini juga tidak ada gambar, ini juga tidak ada gambar ya. Jadi problemnya banyak sekali dalam penjumlahan dan pengurangan vektor. Ini operasi matematiknya vektor yang tidak sah ini juga banyak ya. Jadi ada yang menyamakan, meskipun ini 6 Newton, ini 6 Newton, ya ini 3 Newton, ini 3 Newton, jadinya 12 Newton gitu ya. Digambarkan, mereka menyamakan 6 tambah 6 itu 12 ya, 3 tambah 3, 3 kali 4 itu juga 12. Nah, ini problem ini ya. Jadi ini tidak sama ya, arahnya pasti berbeda ini. Kenapa berbeda? Karena sudutnya berbeda. Jadi vektor D, objek D ini lebih besar daripada objek C. Kenapa? Karena ada dua vektor yang arahnya tegak lurus, lebih tegak lurus dibandingkan dengan vektor C. Makanya jawabannya pasti lebih besar, ya, lebih besar. Ini banyak sekali kesalahan karena tidak mempertimbangkan arah, ya. Jadi Anda harus dapat mempertimbangkan arahnya. Nah, ini tugas Anda. Coba Anda buktikan bahwa penjumlahan dan pengurangan di vektor C dan D itu D-nya lebih besar sesuai dengan hitungan di IJK ya, format IJK. Jadi coba Anda gambarkan dalam bentuk tabel matematis yang sudah disiapkan ini di rumah. Anda gambarkan bagaimana penjumlahan objek C dan bagaimana penjumlahan objek D, lalu disesuaikan dengan ini. Ya, nanti akan ketemu apakah objek D lebih besar daripada objek C atau sebaliknya. Objek C lebih besar daripada objek D. Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.